Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morris Arab Disokin, balik lagi di Ayah Bertausiah. Oke ya, kali ini kita bakal ngebahas tentang fadilah ya, atau keutamaan-keutamaan sholat taraweh. Nah, karena nih kalau 30 kita terlalu panjang nih ya, Iya. mungkin kita bagi 10-10 dulu nih ya. Gitu. Nah, mungkin teman-teman juga ada yang mau tahu nih, apa sih keutamaan dari sholat taraweh dari mulai malam pertama sampai malam ke-10 gitu ya. Oke. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Bahkan kita sudah berpuasa. Bahkan pula kita sudah mengerjakan sholat tarawih yang merupakan bagian daripada perbuatan amaliyah kita di bulan suci Ramadan. Morris Ibrahim tadi nanya, anak saya nanya keutamaan daripada sholat tarawih. Memang setiap sholat tarawih itu ada keutamanya masing-masing. Mulai dari malam pertama sampai malam ke-30 kalau kita puasanya 30 hari. Kalau kita puasanya cuma 29 hari, berarti cuma sampai 29 hari gitu ya. Kemudian untuk sholat tarawih ini memang sangat penting harus kita lakukan. Di samping dia adalah kesempurnaan daripada puasa kita di bulan suci Ramadan, juga tarawih ini hanya ada di bulan suci Ramadan. Nggak bisa kita kerjakan di bulan-bulan yang lain ya. Nggak mungkin kita mau sholat tarawih itu di bulan Syawal atau di bulan Rajab, memang tidak ada. Adapun untuk keutamaan untuk sholat tarawih untuk malam yang pertama, seperti yang diriwayatkan bahwasanya orang yang mengerjakan sholat tarawih di malam pertama insya Allah akan diampuni segala dosa-dosanya. Dan yang sering seperti kita dengar, seperti bayi yang baru dilahirkan. Artinya kalau bayi yang baru dilahirkan itu belum punya dosa. Ibarat kita beli buku itu belum ada tulisannya. Iya, kalau kita tulis pakai bolpen merah, ya jadi merah gitu loh. Kemudian kalau kita tulis pakai bolpen warna hitam, ya tulisannya akan warna hitam. Kalau kita tulis dengan berwarna biru, ya tulisannya akan berwarna biru. Begitu juga seperti bayi yang masih baru dilahirkan, ini artinya belum mempunyai dosa apapun. Kemudian itu di malam yang pertama. Apabila kita mengerjakan sholat tarawih di malam yang kedua, ya, kata riwayat juga disampaikan bahwasanya orang yang mengerjakan sholat tarawih di malam kedua ini juga akan diampuni segala dosa-dosanya serta dosa-dosa orang tuanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Diampuni segala dosa-dosanya asalkan sama-sama orang Islam. Gitu. Asalkan sama-sama orang Islam. Jadi kalau yang satu misalnya dia anaknya Islam, orang tuanya non Muslim, ya enggak gitu loh. Jadi ini yang berlaku bagi sama-sama umat Islam. Kemudian juga untuk tarawih di malam yang ketiga. Untuk tarawih yang di malam ketiga itu malaikat di bawah aras ya, itu berdoa sama Allah Subhanahu wa taala agar
orang-orang tersebut terus menjalankan, maksudnya kita-kita ini terus menjalankan ibadah sholat tarawihnya, dan juga mudah-mudahan semua dosa-dosa yang kita pernah kita lakukan akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya doa kita aja, tapi juga doa para malaikat di bawah aras sana berdoa semua supaya kita bisa mempunyai kekuatan untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih di malam-malam yang berikutnya. Gitu. Ya. Kalau itu tadi dari malam berapa tuh Bang? Ketiga. Udah Sekarang malam keempat ketiga. nih. Nah kalau malam keempat ini dalam satu riwayat disampaikan bahwasanya barang siapa orang-orang yang mengerjakan sholat tarawih di malam keempat, dia akan mendapatkan pahala, dia akan mendapatkan pahala daripada 4 kitab suci yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul. Itu mendapat pahalanya kita sama dengan kita membaca kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada nabi dan rasulnya. Ya, Jabur jangan lagi Jabur, Injil aja yang paling dekat sama Al-Quran, kalau yang Injil yang benar kita belum tahu, bahkan kita nggak tahu isinya itu sebetulnya apa gitu. Yang pastinya meskipun itu juga kalam-kalam ilahi, tapi yang sebenarnya kita tahu, kita tidak tahu, apa lagi membacanya, ngelihat aja juga kita belum sempurna. Begitu pula Jabur Nabi Daud, Jabur Nabi Daud apalagi lebih jauh lagi, kita makin kagak tahu lagi bagaimana bentuknya dan isinya apa, kita nggak tahu. Kemudian juga Taurat Nabi Musa, itu juga kita nggak tahu bagaimana kitabnya. Tapi apabila kita mengerjakan sholat tarawih di malam yang keempat tadi ya, itu kita akan mendapatkan pahala-pahala sedemikian rupa. Jadi begitu banyak fadilah atau pahala. Bayangkan kalau kita baca 1 ayat aja itu pahalanya luar biasa. Bagaimana kalau kita membaca 1 kitab itu penuh? Bukan cuma 1 kitab, tapi 4 kitab itu kita baca, seakan-akan kita membaca 4 kitab itu Allah akan memberikan ganjaran pahalanya seperti itu, Bang. Oh, jadi kalau misalnya mengerjakan sholat tarawih di malam keempat, itu kita akan mendapat pahala seperti kita membaca 4 kitab yang sudah diturunkan yang turun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan rasulnya. Iya. Tapi dengan catatan juga ya Bang Morris ya, dengan catatan juga bukan cuman kita terawih doang, kalau gitu gua terawih aja nih kagak usah puasa gitu. Jangan. Sorry. Tetap kita harus mengerjakan pekerjaan juga yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan ibadah puasa. Jangan cuma terawihnya doang, puasanya enggak, atau sebaliknya puasanya doang, terawihnya juga kagak. Itu harus seimbang. Karena yang namanya hidup ini perlu keseimbangan, baik lahir maupun batin, ini kita harus perlu keseimbangan. Jadi insya Allah kalau kita udah penuh dengan keseimbangan, insya Allah ya hidup kita juga akan tentram. Amin, gitu loh. Iya. Nah selanjutnya nih ya, untuk yang malam kelima itu apa ya? Untuk malam kelima diriwayatkan bahwasanya orang yang sholat tarawih di malam yang kelima itu punya hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, punya pahala dari Allah Subhanahu wa taala seperti sholat pertama di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian juga punya pahala seperti sholat di Masjidin Nabawi itu di Madinah Al-Munawwaroh ya. Kemudian yang ketiga sama juga sholat di Masjidil Aqsa Palestina. Itu luar biasa karena tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang paling mustajabah. Tempat-tempat yang dimana kalau kita berdoa insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bahkan gitu ya, kalau kita itu sholat-sholat di situ di tempat-tempat yang tadi saya sebutkan seperti di Mekah, di Madinah, di Masjidil Aqsa, itu punya pahalanya yang luar biasa. Bahkan kalau kita yang berangkat haji, orang yang sudah pernah menjalankan ibadah haji, itu diwajibkan untuk dapat 40 waktu di Madinah.
Oh. Al-Munawwaroh. Jadi makanya kalau kita berangkat haji di sana, kita minimal 8 hari ada di Madinah. Minimal ada 8 hari di Madinah untuk bisa mendapatkan 40 waktu. Karena satu hari kan 5 waktu, 5 kali 8 40. Waktu ayah juga berangkat dulu seperti itu, 8 hari. Begitu lepas dapat 40 waktu, ya udah kita cabut ke Mekah. Iya, jadi kita sangat dianjurkan untuk itu. Jadi makanya kita orang Indonesia atau siapapun kita, kalau memang kita bisa, kita mampu, kita sudah berangkat ke Mekah, ke Madinah, kemudian juga ke Masjidil Aqsa yang di Palestina. Tapi memang untuk suasana di Palestina saat ini memang ya masih kurang kondusif lah. Kurang kondusif, iya. Tapi diusahakan kalau memang kita mampu, kita bisa, itu pahalanya luar biasa. Dan itu adalah ganjaran pahala yang diberikan kepada orang-orang yang taraweh di malam kelima gitu. Nah, selanjutnya nih ya, untuk yang di malam ke-6 itu apa ya? Adapun untuk yang di malam ke-6 ini, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan pahala kepadanya orang-orang yang mengerjakan sholat di malam yang ke-6 ini, sholat tarawih, seperti pahalanya para malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur sebanyak 70.000 malaikat sekali tawaf. Baitul Ma'mur saya juga belum tahu adanya di mana nih. Ya itu Baitul Ma'mur ya, saya belum tahu persis Baitul Ma'mur nih adanya di mana nih. Serta setiap batu-batu dan tanah-tanah ya mendoakan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampunkan dosa-dosa orang-orang yang mengerjakan sholat tarawih pada malam hari itu. Jadi batu dan tanah ikut mendoakan supaya diampuni segala dosa-dosa orang yang mengerjakan sholat tarawih di malam yang ke-6 itu. Gitu deh. Di Baitul Ma'mur. Iya, Baitul Ma'mur. Saya belum tanyain itu sama ini di mana sebetulnya Baitul Ma'mur. Gitu. Oke, lanjut nih ya. Untuk malam ke-7 nih, untuk orang-orang yang mengerjakan sholat tarawih di malam ke-7 itu fadilahnya itu apa ya? Untuk di malam yang ke-7 ini, orang yang mengerjakan sholat tarawih di malam ke-7 ini seolah-olah dia bertemu dengan Nabi Musa. Pahalanya, dan bukan hanya sekedar bertemu, tapi justru membantu Nabi Musa untuk melawan musuhnya, yaitu Fir'aun. Kan Nabi Musa tuh musuhnya Fir'aun yang mengaku dia adalah Tuhan, aku adalah Tuhan, kata dia bilang gitu. Nah itu Musa kan memang sangat dimusuhi oleh Fir'aun sejak dia baru dilahirkan, yang dia dihanyutkan di sungai itu ya, kemudian diambil sama istrinya Fir'aun, itu kemudian dibesarkan. Meskipun pada saat itu sudah ada tanda-tanda oleh Firaun bahwasanya ini akan menjadi musuhku, tapi karena kebesaran Allah akhirnya Musa bisa jadi besar, kemudian juga bisa jadi nabi, bisa jadi pemimpin, bahkan bisa jadi musuhnya Firaun. Nah itu seakan-akan kita bertemu dengan Nabi Musa dan juga kita membantu Nabi Musa untuk melawan Firaun. Gitu. Itu kalau tadi yang di malam ke-7. Nah, sekarang malam ke-8 nih ya. Untuk di malam yang ke-8, Allah mengaruniakan pahala salat tarawih sebagaimana yang telah dikaruniakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi nama abang nih, Maurice Ibrahim. Jadi pahalanya seperti pahalanya Nabi-Nabi Ibrahim. Seperti yang awal pada edisi pertama atau episode pertama, ayah mengatakan bahwasanya ayah sangat kalau dengan orang tuh mengagumi Nabi Ibrahim, karena dia bilang, bukan dia bilang, karena Nabi Ibrahim itu Abul Anbiya, bapak dari segala nabi. Jadi hampir seluruh anak-anaknya Nabi Ibrahim yaitu menjadi nabi dan rasul. Nabi dan rasul. Jadi pahalanya luar biasa. Apapun yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim, subhanallah, tidak ada bandingnya. Makanya sampai orang yang
mengerjakan sholat di malam keberapa tadi tuh? Di malam ke-8 kan? Di malam ke-8 pahalanya seperti pahala yang pernah didapatkan oleh Nabi Ibrahim gitu. Bukan banyak banget itu pahalanya. Nah, lanjut nih ya. Untuk fadilah di malam ke-9 itu apa ya? Fadilah daripada malam ke-9, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan pahala dan dinaikkan mutu ibadah hambanya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jangankan Nabi Muhammad, kita sekelas ustadz aja atau sekelas ulama aja, kiai, jangan sampai dah ke nabi deh, ke wali aja kita masih jauh. Gitu. Kagak bisa. Tapi kalau orang yang mau mengerjakan ibadah sholat tarawih di malam yang ke-9 dengan sebaik-baiknya, insya Allah Allah akan menaikkan derajat dan mutu ibadahnya seperti Nabi Muhammad SAW. Diberikan pada itu, tinggal tergantung manusianya mau enggak atau mengerjakan sholat tarawih dengan sebaik-baiknya, kemudian juga mau enggak jadi orang yang bertakwa sesuai dengan janji Allah bahwasanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau sudah dia bisa mencapai derajat takwa, insya Allah mungkin dan sudah pasti tidak mungkin seperti Nabi Muhammad, tapi minimal akan lebih baik diusahakan. Jadi bukan hanya Allah yang memberikan ya, tapi juga manusianya itu juga harus berusaha untuk menjadi selalu lebih baik gitu, Bang. Nah, sekarang yang terakhir nih ya. Fadilah mengerjakan sholat tarawih di malam ke-10 nih. Untuk di malam yang ke-10 ya, fadilahnya ini juga sangat luar biasa. Artinya sangat luar biasa. Allah akan menjanjikan akan memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat, Bang. Iya, seperti yang dalam doa selalu kita baca, doa sapu jakat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan itu akan diberikan kepada orang-orang yang mengerjakan sholat tarawih di malam yang ke-10. Itu jadi memang setiap setiap malamnya ini pasti ada fadilah-fadilahnya. Kemudian juga nanti di malam yang 11 sampai ke 20, di malam 21 sampai malam ke 30 juga ada fadilahnya, dan semuanya beda-beda. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah, taufik dan hidayah, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan semua apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh lipat ganda pahala. Yang sunnah menjadi wajib, yang wajib dilipat gandakan. Jadi jangan sampai kita lewatkan untuk bulan suci Ramadan ini. Lagi-lagi puasanya jangan kita tinggalkan, kemudian juga tarawihnya juga jangan kita tinggalkan, kemudian juga baca Al-Qur'annya juga kalau bisa kita usahakan jangan sampai ditinggalkan. Meskipun hanya satu ayat, apalagi bisa misalnya satu ain, bisa satu juz, bahkan bisa khatam Quran, itu jauh lebih baik. Karena biar bagaimanapun juga, ya pernah dalam satu riwayat juga dikatakan Iqra'ul Quran ya'ti fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, katanya. Orang yang membaca Al-Qur'an ya, nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan syafaatnya seperti Al-Qur'an tuh mendatangi sahabat-sahabatnya. Atau kita seperti kita mendatangi sahabat-sahabat kita, nanti oleh Al-Qur'an kita dianggap sahabat. Kalau kita bisa dianggap oleh sahabat, dia pasti akan menolong kita. Syafi'an dikatakan, syafaat itu pertolongan. Ia akan dapat pertolongan dari Al-Qur'an. Makanya gunakan kesempatan di bulan suci Ramadan ini yang penuh barokah dan penuh pahala, ganjaran pahala, untuk kita baca Al-Qur'an supaya kita bisa diakui oleh Al-Qur'an sebagai sahabat atau ahlinya atau keluarganya. Iya, ahli Qur'an ini banyak, Bang.
Ahli Quran ini bukan hanya orang yang suka mendawamkan atau membaca ayat suci Al-Quran mulai dari Alif Lam Mim, Al-Baqarah sampai dengan An-Nas, bukan hanya itu. Tapi kalaupun juga kita tidak mampu itu, minimal tiap hari kita baca Al-Quran. Meskipun itu suratnya itu juga. Contohnya yang paling gampang, ya kita paling hafal adalah surat Al-Ikhlas. Kita baca aja dawamin. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap hari, jangan sampai ada hari yang kosong tanpa membaca Al-Quran. Insya Allah dengan kita sudah membaca Al-Quran, insya Allah nanti kita akan diakui oleh Al-Quran sebagai keluarganya Al-Quran, atau sahabatnya Al-Quran, atau ahlinya Al-Quran. Iya, jadi bukan cuma orang yang tahfiz saja, orang yang hafal Al-Quran, bukan. Ya, lain-lainnya pun juga bisa kita menjadi sahabat Al-Quran dengan catatan setiap hari harus kita membacanya. Makanya ayah menganjurkan banget kepada anak ayah semuanya, termasuk kamu, untuk selalu membaca Al-Quran. Minimal 1 ayat, minimal itu 1 ayat. Ya, kalau bisa lebih dari 1 ayat, 1 ayat. Kalau bisa lebih dari 1 ayat, 1 juz. Kalau mungkin mau hatam mungkin hanya untuk beberapa hari ya. Itu bisa kita laksanakan dan itu bisa kita kerjakan di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini. Gitu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke nih ya, terima kasih nih udah ngasih tausiah gitu tentang fadilah-fadilah mengerjakan sholat tarawih dari malam pertama sampai malam ke-10. Nanti di episode selanjutnya kita akan bahas terkait tarawih di malam malam 11 sampai 20, terus malam 21 sampai ke 30 sampai terakhir gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.